Audria ya kembali untuk menemani Anda. Dan tidak biasa karena di studio telah ramai sekali ya. Ada tamu-tamu kita luar biasa dari SMK Negeri Jatipuro yang telah hadir di studio DR Radio. Untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022. Ya sepertinya langsung aja kita akan sapa beliau-beliau yang sudah ada di sini. Halo, apa kabar? Yang pertama, ini ada Bapak Sri Eka Lulana. Saya agak gimana gitu kalau manggil ya, Pak Sheila. Halo, apa kabar Pak Sheila selaku Kepala Sekolah dari SMK Negeri Jatipuro. Selamat siang Kak. Baik, kabarnya terima kasih. Iya, dan selanjutnya ini ada Ibu Tri Susilowati. Ibu Tri, panggilan akrabnya sebagai Ketua Program Keahlian TKRO Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Halo, Ibu. Halo Mbak. Senyumnya, semangatnya luar biasa. Harus. Semangat itu harus. Iya. Dan satu lagi, ini adalah siswa jurusan Tata Busana. Kita akan sapa ada Mbak Natalia Kristiani. Halo Mbak, apa kabar? Oke, kabar baik ya. Ya, dan kita juga akan mengetahui banyak hal nih, sahabat TA, pastinya seputar SMK Negeri Jatipuro karena dengan 3 jurusan ya, ini pastinya yang kita akan mengetahui lebih banyak apa sih yang ada di balik dari SMK Negeri Jatipuro ini sendiri. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu profil dari SMK Negeri Jatipuro, visi misi juga. Silakan Bapak, Pak Sheila. Ya, untuk SMK Negeri Jatipuro, mohon izin di kesempatan ini kami ingin memperkenalkan sekolah kami. Ini boleh dibilang sekolah yang berada di Kabupaten Karanganyar, hanya terletak yang paling luar, paling jauh dari ibu kota kabupaten. Juga punya kendala di kesulitan jaringan internet. Sampai hari ini pun kita mencoba untuk berkomunikasi dengan penyedia provider dari Telkom, XL, itu sampai hari ini belum bisa difasilitasi karena dengan beban investasi dari yang berkasihan cukup sangat besar. Nah, tapi dengan semua keterbatasan kami yang berada di luar, terjauh, kemudian kesulitan akses tadi pun kami tidak ingin ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang berada di tengah kota yang sudah maju. Maka kami kemudian SMK Negeri Jatipuro ini mencoba untuk memperbaiki proses yang ada di sekolah. Sebelum kami masuk ke sana nanti, kami kenalkan dulu SMK Negeri Jatipuro itu terletak di Jalan Jatipuro Karanganyar, 1,5 ya, 1,5, memiliki 3 jurusan. Yang pertama itu Teknik Kendaraan Ringan Otomotif atau TKRO, kemudian Tata Busana, yang sekarang di kurikulum baru disebut dengan hanya jurusan busana saja. Kemudian yang ketiga adalah jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga atau AKL. Siswa kami secara keseluruhan itu ada 30 rombongan belajar. Totalnya ada kurang lebih 1.025 siswa. Iya. Kemudian sebagaimana tadi kami sampaikan, kami mencoba mencari unggulan-unggulan yang ada di wilayah kami sesuai dengan kearifan lokal, sesuai dengan kemampuan yang kami ada. Dan ternyata unggulan itu bisa kita temukan dan bahkan kita soundingkan dengan teman-teman yang lain, bisa kita tunjukkan ke dunia luar. Yang pertama adalah kita menggandeng industri untuk menerapkan budaya industri di sekolah. Sehingga setiap kegiatan, program, perilaku itu semua kita sesuaikan dengan standar industri yang seluruh prosesnya kita atur, kita sesuaikan dengan standar industri. Nah, ini kita wadahi dalam program Pintar Bersama Inovasi. Dan 2 minggu yang lalu kita akreditasi dari industri itu mendapatkan nilai yang luar biasa, nilai yang tertinggi 95,3+. Itu akreditasi industri. Padahal kalau kita akreditasi yang BMPT pun jarang kan dapat nilai seperti itu. Padahal tingkat kesulitannya lebih sulit di tingkat akreditasi industri. Maka di sini kami juga mengajak teman kami, ketua program TKRO, nanti bisa lebih jelasnya detailnya akan beliau sampaikan yang lebih rinci. Kemudian untuk mengembangkan proses, salah satu kelemahan anak di daerah di Gilir itu kan
inovasi dan kreativitas. Nah, maka kami mudah memperbaiki proses pembelajarannya dengan menggunakan sistem pembelajaran project based learning, sehingga anak diberikan tanggung jawab mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, sampai kemudian nanti harapan kami setiap produk pembelajaran itu marketable, layak jual. Iya. Kalau barang ya barang itu layak jual, kalau jasa ya jasa itu digunakan oleh masyarakat umum, dan ini sudah kita mulai. Contoh seperti baju yang dipakai anak kami ini buatan dia sendiri. Oh. Buatan dia sendiri. Jadi udah bisa mulai desain-desain menjahit gitu ya? Iya, bisa. Oke. Termasuk kemarin yang kelas 11 itu kita tugaskan membuatkan jas dan blazer untuk gurunya, dan ternyata jadi ya? dan Pasti bagus. Marcella lebih ganteng kelihatannya ya pakai itu ya? Gantengnya sudah berlipat ya kan. Oke, lanjut Gitu Pak. Mbak. Nah, kemudian beberapa proses juga kita perbaiki. Harapan kami yang ada di daerah terluar tadi itu bisa menjadi sekolah unggulan. Bahkan harapannya kami nanti suatu saat itu kalau artis itu jadi trendsetter. Trendsetter. Nah, trendsetternya sekolah minimal di tingkat Kabupaten Karanganyar atau di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Karena sekarang dengan model PPDB sekarang, modal dalam input anak masuk kan hampir sama semuanya, entah itu sekolah unggulan maupun non unggulan kan hampir sama karena adanya zonasi, domisili dan sebagainya. Iya. Artinya bibit yang diberikan ke setiap masing-masing sekolah kan rata-rata grade-nya hampir sama. Iya. Nah, kemudian kecerdasan sekolah itu sendiri yang dia harus berkreativitas bagaimana bibit itu menjadi unggulan-unggulan yang bisa dibanggakan di sekolahnya. Gitu. Luar biasa ya. Walaupun memang letaknya ini paling ujung ya, Iya. tapi ternyata punya prestasi yang cukup baik gitu. Oke, kita akan coba lanjut ke masing-masing jurusan ya, Ibu. Mungkin sebagai ketua program keahlian TKRO ini mungkin bisa dijelaskan nih jurusannya sebenarnya apa sih gitu. Kalau biasanya kan ada teknik mesin kayak gitu ya, nah, tapi ini adalah teknik kendaraan ringan otomotif. Ini seperti apa? Silakan Ibu. Kalau di otomotif itu kan ada TBSM, Iya. teknik bisnis sepeda motor, kemudian ada teknik alat berat, kemudian ada teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, kalau di Jatipuro itu kita ngambilnya teknik kendaraan ringan otomotif. Apa yang termasuk di dalam TKR itu adalah mobil-mobil yang ringan. Kalau alat berat kan jelas, eskavator dan lain sebagainya. Iya. Kalau TBSM sepeda motor. Dan kita itu di kendaraan ringannya, jadi sebenarnya mobil. Jadi di tempat kami tidak ada pelajaran tentang sepeda motor atau alat berat, tapi mengarah kepada mobil. Ya, anak-anak itu sudah bisa juga untuk sepeda motornya, itu kan ada ekstrakurikulernya untuk sepeda motor. Jadi sudah melewati levelnya sepeda motor, naik ke levelnya mobil. Gitu. Kemudian kan kita di TKRO menggandeng industri, kan sekarang kan harus sesuai dengan industri. Nah, kita dimulai dari sinkronisasi kurikulum. Kurikulum kita yang kita terapkan itu sudah terintegrate dengan kurikulumnya PBD atau Daihatsu. Kita mengundang dari pihak industri atau dari Daihatsu, kita paparkan untuk kurikulum dari pemerintah itu seperti ini, adakah yang kurang sesuai dengan Daihatsu. Kemudian nanti dari pihak Daihatsu, oh ini harusnya dikasihkan di kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi dalam kita mengajarkan itu sudah sesuai dengan permintaan dari industri. Kan tujuan kita itu SMK kan anak itu terampil. Nah, kan tetap endingnya tujuan akhir itu kan rekrutmen. Nah, bagaimana caranya kita menyediakan anak-anak itu supaya siap langsung layak pakai oleh industri. Nah, kebetulan kita kan kerjasama dengan Daihatsu ya. Jadi kan di Daihatsu itu tergabung dalam masalah Daihatsu motor itu kan setiap tahunnya pasti ada rekrutmen. Nah, kalau kita sudah jadi binaannya itu secara otomatis beliau-beliau yang dari ADM itu tidak usah mencari dari sekolah liane binaan gitu kan. Iya, jadi lebih mudah juga. Betul ya. Oh, saya ngambilnya dari sekolah binaan kita. Maka tugasnya kita guru-guru yang sudah tergabung dengan sekolah binaan itu untuk menyediakan anak itu ready dipakai untuk industri. Jadi dari kurikulum, kemudian dari budaya industri, semuanya sudah kita selaraskan dengan kebutuhan industri. Begitu anak itu keluar, tinggal BMW bisa bekerja, kemudian bisa melanjutkan atau wirausaha. Bekerja melanjutkan wirausaha. Betul. Luar biasa. Tapi sebelum ini kan ini ada kerjasama khusus gitu ya dengan Iya. Daihatsu ya. Nah itu sebelumnya apakah sudah pernah ada juga kerjasama seperti itu? Sebelumnya dengan Daihatsu kita sudah kerjasama dengan bengkel-bengkel sekitar. Karena kan untuk keperluan anak-anak PKL kita harus
sudah punya MOU dengan beliau-beliau yang di bengkel. Nah, kemudian kita harus punya bengkel resminya. Nah, resminya diakui harapannya untuk nasional ataupun internasional ya. Kita bekerja sama dengan Daihatsu supaya kita lebih mudahnya. Kita kan kerjasamanya dengan CSR-nya. Nah, itu kebetulan ada programnya untuk pintar bersama Daihatsu. Kita daftar, kemudian diverifikasi, kita memenuhi syarat, kemudian kita jalin kerjasama. Yang pertama itu ya dengan sosialisasi, workshop dan lain sebagainya. Lanjut ke tingkat akreditasi awal, kemudian yang kemarin terakhir itu 2 minggu terakhir itu kan kita akreditasi lanjutan, naik grade level A. Alhamdulillah dapatnya 95. Itu dalam sejarah itu paling tinggi. Dalam sejarah ya? Iya betul. Dan kita di Salpasnya itu nilainya maksimal semua, 184 sama 84 itu maksimal. Luar biasa ya. Oke, kita akan lanjut ke jurusan yang satu ini karena ini ada siswanya juga nih dari Tata Busana untuk Mbak Natali. Nah nih Tata Busana ini kalau Tata Busana ini udah ada dari pertama atau baru? Sudah dari pertama. Oke, dari pertama ya. Iya. Ada berapa siswa atau berapa kelas? Ada 3 kelas setiap tingkatnya. Berarti kalau 1, 2, 3, 9. Satu kelasnya 36, berarti 108. 108 ya. Betul. Itu apa yang membuat banyak yang tertarik untuk masuk ke busana Tata Busana ini? Biasanya kan sekarang kan trennya kan sering ganti-ganti ya baju kayak gitu Bu. Iya, model. Iya, modelnya itu. Anak-anak itu pengen gitu loh. Aku pengen bisa menggambar seperti itu. Nah, seperti yang hadir di sini itu kan dianya tuh suka sekali menggambar busana. Iya, mungkin cita-citanya jadi desainer. Kalau kita ngambilnya itu di kursus 3 bulan, itu kan kita nggak dapat. Kita dapatnya cuma sedikit. Nah, kalau di Tata Busana kan ada kursus sendiri untuk bikin pola, membuat desain kan gitu. Jadi itu yang membuat mereka tertarik. Dan itu bisa dijadikan modal nanti kalau dianya itu keluar kan bisa wirausaha juga. Iya, gitu. Oke, boleh bekerja tapi mungkin di luar itu kan ada dia punya keahlian gitu kan. Betul. Oke, kalau Mbak Natali sendiri, kenapa sih waktu itu kamu memilih Tata Busana ini? Menurut saya pribadi, Tata Busana itu adalah aspek yang paling mudah di dalam kerja nanti kalau udah lulus. Karena kalau untuk garment atau konveksi itu kan nanti membutuhkan banyak orang. Iya, Tuh, kalau saya nanti habis lulus mau lanjut belajar atau bekerja lagi di garment itu rekrutmennya udah banyak. Kemudian kalau saya sendiri waktu itu karena saya sendiri suka desain dulu dan saya berpikir gitu kalau nanti suatu saat pun saya nggak kerja di bidang busana, Iya. saya masih bisa menyalurkan hobi ini di kehidupan saya sendiri, Iya. baju sendiri, atau bikin baju buat keluarga. Jadi menurut saya kalau Tata Busana itu 100% nggak akan menyesal untuk masuk, apalagi kalau saya sendiri atau siswa-siswanya itu benar-benar jadi passion gitu. Jadi passion, ya. Memang suka untuk mendesain atau menjahit atau membuat karya. Jadi ini yang memang sebenarnya apa ya, kayaknya match banget gitu ya Ibu Bapak ya. Karena dari siswanya sendiri memang sudah punya keinginan itu. Jadi otomatis nanti pada saat mengikuti pembelajaran pun praktek dan lain-lain itu akan benar-benar sesuai gitu, akan bisa diterapkan juga nantinya. Luar biasa, keren banget ya. Oke, dan kalau sahabat TA atau juga Bapak Ibu ini mungkin kalau melihat dari cara Natali juga dia mempresent bahwa bagaimana dia ingin masuk ke Tata Busana dan lain-lainnya itu sepertinya memang sudah sangat terlatih sekali ya. Ini betul sekali karena di SMK itu memang attitude itu juga nomor 1 ya Bapak ya, karena kan berkaitan dengan dunia pekerjaan gitu. Nah selama ini apakah memang benar-benar cukup pembelajarannya cukup ini keras itu untuk attitude ini Bapak? Jadi di sekolah kami sebenarnya untuk setiap pilihan dari AKL kemudian Tata Busana kemudian TKL kan memang itu sudah dari awal dia menata Iya. kemudian soal pengembangan attitude, karakter atau dalam bahasa keren industrinya soft skill. Soft skill ya. Soft skill itu kan memang itu menjadi tuntutan utama karena sesuai dengan visi sekolah kami juga itu budaya, karakter itu menjadi pointer pokok keberhasilan proses pembelajaran. Maka kemudian ketika kami menggandeng Daihatsu atau Astra Daihatsu Motor, itu harapan kami ya keterlaksanaan soft skill itu benar-benar bisa di seluruh aspek pembelajaran maupun pelayanan yang ada di sekolah. Nah, yang dikenalkan di sana itu diantaranya itu kan
5S. Apa itu Mas? Seri itu ringkes, seso itu sik, saiton itu rapi, saikesu itu rawat, dan shikesu rajin. Nah, 5 ini tidak henti-hentinya kita sosialisasikan ke seluruh warga sekolah sehingga sikap dan perilaku warga sekolah benar-benar bisa mewujudkan standar 5S. Nah, dengan keterlaksanaan standar 5S ini, maka budaya yang terjadi di sekolah itu adalah satu, kerapian, keteraturan, kebersihan. Kemudian yang kedua, dibangunnya pola keteladanan dalam proses pendidikan. Jadi bagaimana kita mengedepankan teman-teman guru itu tidak hanya memberikan instruksi, tapi menyajikan jati dirinya, jadi contoh dan perilakunya. Kemudian yang berikutnya, membangun kepedulian bersama, merasa handarbeni di sekolah, sehingga apa yang ada di sekolah, entah itu budaya, entah itu sarpras, itu dirawat bersama-sama menjadi sebuah unggulan yang ada di sekolah. Nah, puncak dari yang kita harapkan keterlaksanaan semua program di sekolah dengan bekerja sama dengan PT Astra Daihatsu Motor itu adalah sikap Kaizen, yaitu continuous improvement, perubahan ke arah baik yang berkelanjutan, terus menerus dan berkesinambungan. Ini yang kita sadarkan dan kita harapkan tertanam betul pada seluruh warga sekolah, sehingga cita-cita kami suatu saat nanti Sekanja SMK Negeri Jatipuro itu benar-benar bisa menjadi trendsetter di Kabupaten Karanganyar maupun Provinsi Jawa Tengah. Jadi pengertiannya kita tidak ada keras dan tegasnya dalam pembentukan karakter, tapi bagaimana itu ngalir dengan contoh perilaku oleh seluruh warga sekolah. Oke. Nah kalau tadi dari TKNU sudah ada kerjasama khusus ya. Nah bagaimana dengan tata busana ini sendiri Bu? Apakah ada kerjasama juga nih dengan industri? Sudah ada dengan Dandiris, PT Dandiris. Dandiris, oke. Iya, itu malah kalau rekrutmen langsung ke sekolah. Oh, jadi gitu? iya, siswa itu belum lulus saja mereka Sudah sudah dinanti. mulai, Iya, oke. kemarin sudah ada yang di PT Pan Pacific juga ya Pak ya. Itu nanti ke sekolah, anak-anak itu belum menerima ijazah, tapi sudah ditempatkan kerja. Sudah ditempatkan. Iya, betul. Bangga nggak sih kayak gitu ya? Bangga banget. Bangga banget ya. Cita-citanya pengen kerja di mana? Kalau saya sendiri sebenarnya ingin banget kerja di Jepang. Di Jepang. Ya, tapi kalau berharap saya pribadi bisa jadi kalau saya nanti kerja di Jepang, saya kerjanya juga yang sesuai dengan jurusan saya saat Sesuai ini. dengan jurusan ya. Oke. Tapi ya pasti harus belajar keras dulu juga ya ini ya. Oke, jadi semuanya nanti bisa akan tercapai. Kita kan break dulu Bapak Ibu dan Natali. Yang kemana-mana sahabat akan kembali sesaat